Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa dari zaman kuno, yaitu kemah suci bangsa Israel. Mungkin kedengarannya kayak tenda biasa ya, tapi ini jauh lebih dari itu. Ini tuh tempat suci portable yang punya makna super dalam. Yuk, kita langsung bedah aja. Jadi, apa sih sebenarnya kemah suci itu? Gampangnya, ini tuh kemah pertemuan. Dan kata kuncinya di sini adalah portable. Bisa dipindah-pindahin. Bayangin deh, ini dirancang supaya bisa dibongkar pasang. Jadi pusat ibadah buat satu bangsa yang lagi nomaden. Jalan terus di padang gurun. Tapi, kenapa repot-repot bangun tenda kayak gini? Nah, ini dia bagian yang paling menarik, motivasinya. Sumbernya jelas banget bilang Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Dia pengen ada persekutuan, pengen ada komunikasi langsung sama mereka. Keren banget kan? Nah, di sini muncul satu pertanyaan besar, semacam problem teologis gitu. Kalau Tuhan itu kudus, suci, sementara manusia penuh dosa, gimana caranya mereka bisa ketemu? Gimana persekutuan itu bisa terjadi? Nah, kemah suci inilah jawabannya. Dirancang khusus untuk menyediakan jalan yang udah ditentuin. Oke, sekarang coba kita lihat gimana wujud fisiknya. Kemah suci ini bukan cuma sekedar bangunan di pojokan perkemahan ya, sama sekali bukan. Dia itu jantungnya bangsa Israel. Benar-benar jadi pusatnya, baik secara fisik maupun spiritual. Coba deh bayangin pemandangannya. Ini bukan perkemahan biasa, ini kayak kota nomaden yang isinya ratusan ribu orang. Dan semuanya itu berkemah dalam formasi yang, wah, sempurna banget. Kedua belas suku diatur dengan sangat rapi mengelilingi kemah suci. Ada kelompok-kelompoknya, misalnya suku Yehuda di timur, Ruben di selatan, dan seterusnya. Terus yang paling dekat, di lingkaran terdalam, itu ada keluarga-keluarga Lewi. Ada Gershon, Kehat, Merari, mereka lah yang tugasnya jadi penjaga dan pelayan kemah suci. Ini tatanan yang luar biasa teratur, di mana seluruh komunitas itu hidupnya berpusat pada satu hal, hadirat Tuhan. Yuk sekarang kita mulai tur virtual kita. Dan perlu diingat ya, tata letak kemah suci ini sama sekali nggak acak. Setiap bagiannya itu punya makna. Ini tuh kayak sebuah perjalanan, sebuah jalur yang step by step ngebawa seseorang dari luar, dari kondisi berdosa, untuk makin dan makin dekat ke hadirat Tuhan. Oke, langkah pertama. Begitu kita masuk ke pelataran luar, benda pertama yang langsung kita lihat adalah mezbah perunggu. Ini titik awal yang nggak bisa dilewati. Disinilah tempat untuk kurban. Mezbah ini fungsinya ada dua lapis loh. Secara fisik ya jelas, disinilah hewan kurban untuk dosa dipersembahkan. Tapi ada makna simbolisnya. Ini nunjuk ke masa depan, jadi gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus. Jadi intinya apa? Langkah pertama untuk deketin Tuhan itu ya beresin dulu masalah dosa. Oke, setelah dari mezbah, kita lanjut ke bejana perunggu. Jadi habis pengorbanan, langkah berikutnya adalah pembersihan. Masuk akal kan? Nah, di sini para imam wajib cuci tangan dan kaki mereka sebelum mulai melayani. Secara fisik, ini soal kebersihan ritual. Tapi simbolisnya, ini gambaran pembersihan rohani yang kita dapat lewat pengakuan dosa. Intinya, ini persiapan sebelum masuk lebih dalam lagi ke area yang lebih suci. Oke, perjalanan kita lanjut ya. Sekarang kita benar-benar masuk ke dalam kemahnya. Kita masuk ke ruangan pertama. Namanya tempat kudus. Nah, disinilah tempat pelayanan dan persekutuan yang terus-menerus terjadi. Bayangin, di dalam tempat kudus ini tuh gelap, nggak ada jendelanya. Satu-satunya sumber cahaya itu datang dari kandil emas yang megah ini, yang kita kenal juga sebagai menorah. Fungsinya sih jelas ya buat nerangin ruangan, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Api yang nyala terus itu jadi simbol penerangan ilahi, pencerahan yang datangnya dari Roh Kudus, yang jadi pemandu buat mereka yang melayani Tuhan. Nah, di seberang menorah tadi ada meja roti sajian. Di atas meja ini selalu ada 12 roti yang masing-masing melambangkan satu suku Israel. Secara harfiah, ya, ini persembahan roti. Tapi simbolisnya, ini adalah lambang pemeliharaan Tuhan yang nggak pernah putus. Jadi pengingat gitu loh, sama seperti tubuh kita butuh roti buat hidup, jiwa kita juga butuh makanan dari firman Tuhan yang hidup. Dan perabot terakhir di ruangan ini, posisinya persis sebelum tirai pemisah berikutnya, adalah mezbah dupa. Nah, lokasinya ini penting banget, karena letaknya itu pas di depan tempat Maha Kudus. Poin utamanya apa di sini? Gini, dupa yang dibakar itu kan ngasilin asap wangi yang naik ke atas kan? Nah, asap inilah yang jadi simbol doa-doa umat yang naik sampai ke hadapan Tuhan. Ini adalah simbol komunikasi dan syafaat yang gak berhenti. Oke, sekarang kita sampai di puncak perjalanan kita.
Di depan kita ada penghalang terakhir, sebuah tirai yang tebal banget yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Disinilah tempat kediaman Tuhan sendiri. Dan tirai ini bukan sembarang kain loh. Ini penghalang yang besar dan megah. Ditenun dengan sangat indah, ada gambar kerubimnya. Seolah-olah mereka itu penjaga akses menuju hadirat Tuhan yang paling kudus. Secara fisik, fungsi tabir ini ya untuk memisahkan. Cuma imam besar yang boleh masuk ke dalam. Dan itu pun cuma setahun sekali. Tapi ada makna simbolisnya yang luar biasa. Ini nunjukin sebuah momen di masa depan, di mana penghalang antara Tuhan dan manusia itu bakal dihancurkan. Momen di mana semua orang bisa memasuki hadirat Tuhan dengan berani melalui Yesus Kristus. Oke, yuk kita mundur sedikit. Lihat gambaran besarnya. Tur kita ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa loh. Ini semua ngungkapin sebuah pola. Pola yang abadi, yang nggak lekang oleh waktu. Kemah suci ini punya masa aktifnya sendiri. Dibangunnya itu sekitar tahun 1440 sebelum Masehi dan jadi pusat ibadah bangsa Israel selama 400 tahun. Lama banget kan? Mulai dari zaman Musa keluar dari Mesir sampai era Raja Salomo yang akhirnya membangun bait suci yang permanen untuk menggantikannya. Dan ini poin yang paling krusial yang nggak boleh kita lupain. Desain kemah suci ini, sampai ke detail terkecilnya, ukurannya, bahannya, itu semua bukan ide dari Musa. Bukan, semua itu diberikan langsung oleh Tuhan. Ini adalah cetak biru ilahi, sebuah blueprint dari sorga yang dirancang untuk ngajarin kita sesuatu yang sangat-sangat dalam. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau kemah suci di bumi ini aja dibangun dengan begitu detail, ngikutin pola dari surga. Kira-kira apa ya yang mau diungkapkan oleh pola itu tentang realitas yang sesungguhnya? Tentang tujuan akhir dari perjalanan iman kita semua.